الشيخ القادر إلى الشيخ الأخوات محمد بن عبد الكريم السمان بلد الشيخ محمد بن عبد الله بن الشيخ ولي بن الشيخ عمر سيد السبب بن عبد الله بن الشيخ وسيد بن عبد الله بن سيما والسلام ومعلم الجامع وجودكم ومؤسس القراء سمع بالعلم ومسلم الشيخ من الله سمع بالعلم سيكون الله يعلم بين محمد بن محمد على نزل سمع الرسول قليلا من الله يعلم بالجد ويرفع به وبعلومه واسراره ونفقاته وعبدانه وخصوصيته ورحمته له الفاتحه بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Subhanallah. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada suatu hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita sholat subuh berjamaah dan memperdalam ilmu agama. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Seraya juga kita berniat beriktikaf di masjid ini. Nawaitu an a'takifa di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Jamaah Majlis Ta'lim rahimahullah. Jadi di dalam hati kita ini nang maksiat, artinya kita berdosa itu, yaitu adalah itu sombong. Yang lawanannya adalah tawadhu. Yang kita sudah bacakan kemarin itu adalah betapa ruginya sombong ini. Karena ujar Nabi tidak akan masuk surga orang yang ada sekedar zarrah itu ada sombong di dalam hatinya. Nah ini sangat bahaya sekali. Kalau kita mengerjakan sholat, alhamdulillah. Kalau kita mengeluarkan zakat, alhamdulillah. Artinya kadang mengerjakannya. Mencuri juga kita kadang, alhamdulillah. Minum kita kadang juga, alhamdulillah. Nah di dalam hati ini sulit kita mengaturnya. Sedangkan itu pun juga adalah maksiat juga, artinya berdosa juga, yaitu mengatur hati. Di antaranya adalah sombong semalam. Qala ba'dhum berkata sebagian mereka ulama. Ya, ulama ini adalah lampunya, suluhnya masyarakat, suluhnya kaum muslimin umat. Jadi si jin inilah yang membawa suluhnya, membawa lanterannya, membawa coloknya, memimpin dan di belakang mengiringi. Nah, kemana jalan nang tujuh si jin ini? Lampunya kadada di kampung itu, ulamanya suluhnya kadada, maka kampung itu akan gelap. Kadada nang menarangi. Walaupun si jin kada pernah turun jadi kalanggar ke masjid. Tapi si jin mendoakan di dalam rumah, mendoakan supaya kampung itu selamat, mendoakan supaya orang-orang yang di dalam komplek itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak apa aja bentuknya, ulama itu tetap menerangi kehidupan manusia yang kada berilmu. Itu adalah tugas-tugas para ulama. Walaupun si jin bagana khalwat di dalam khalwatnya, tapi sudah mendoakan lawan kita. Nah kita kada beribadah, ya Allah ampuni orang-orang itu, ampuni kaum muslimin, ampuni laki yang dunia muslimin, wa
akhwal muslimat, saudara orang Islam, ampuni ya Allah segala dosa-dosanya. Ya, kada tahu kita pada sini di dalam ibadah sini berlinang air mata sini mendoakan kita. Kita kada tahu lawan sini. Ibnu Syarif menyariki lawan sini. Pada sini mendoakan kita supaya kita selamat. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka ulama itu perkataannya tuh ada tipu di dalamnya. Jadi muallim Kiai Muhammad, kuitannya guru judi. Nah, jadi di sini untuk ulama itu adalah nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu jadi tidak ada tipu di dalamnya. Nah, itu nasihat. Tidak ada tipu di dalamnya. Nah, apa nasihat ini? La yanbaghi li shahsin, sewajarnya tidak sewajarnya bagi seseorang, kada pantas bagi seseorang itu ayyazunna annahu afdalu min ghairihi, bahwa ia menyangka bahwasanya ia itu lebih baik daripada orang lain. Jangan menyangka diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Siapa saja orangnya, lakian, binian, anu, tuha, ya, kanakan, orang tua. Jangan merasa lebih baik daripada orang. Ngali kita nyamannya memandirakan, tapi lah menggawinya tuh sulit. Lawan anak, lawan bini, lawan anak murid, lawan walau kafiran, sekalipun orang itu kafir, jangan merasa baik pada orang kafir. Kenapa? Li'anna al-ibrata bil khawatimi, karena yang dipandang itu adalah terakhirnya. Ada kalau kisah orang meminta berkat hari Asyura. Nah, berkat hari Asyura meminta sidin kada diberi oleh Tuan Qadhi. Ternyata ada orang Nasrani memberi sidin. Merempe gamis nih, naik kamu berapa hari keperluan ikam? Ya seminggu, nah diberi duit juta. Ternyata malamnya itu si Qadhi ini orang Islam ini bermimpi melihat dua malikai di dalam surga. Ya Allah, surga itu ampun siapa? Di dalam suara itu pandir ampun ikam masanya. Tapi karena ikam kada memberi, maka mahliga itu tuh sagan orang Yahudi di pojok rumah ikam tuh. Tabangun subuh sungsung sini sudah pagi-pagi mendatangi orang Yahudi itu tadi. Kenapa? Untuk mengganti sedekahnya. Sedekahnya itu hendak diganti. Berapa ikam semalam memberi orang yang minta yang miskin semalam, ujarnya 100.000, ku gantiin 1 juta. Kan beri 100.000 jolok, ku gantiin sedekah ikam tuh 1 juta, 10 kali lipat. Ujar Yahudi, kenapa nak? Nah, kenapa jadi kamu dakon maka 1 juta gantiannya? Nah, ujar Yahudi, aku malam tadi termimpi bahwa aku diberi 2 maligai itu dari emas. Kalau gampang dari emas maligai kayak rumah kita tuh emas semuaan adalah 1 juta. Nah, begitu. Kada aku akan walaupun ujar si Fadli tadi ikam 2000 kali lipat daripada itu kada aku jual. Karena aku termimpi juga balik-balikin. Ujar si Fadli tadi, ikam itu non muslim, ikam itu Yahudi, kada harapan ikam masuk surga. Nah wahai Fadli, dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tapakallah Fadli. Hadisnya dipandangnya itu adalah awalati bil khawati, terakhirnya tuh dipandang, endingnya tuh dipandang. Orang mengerjakan maksiat, kalau kita memandang inya mengerjakan maksiat itu
rasa bagus kita pada ini. Ya Allah, memandang orang mengerjakan maksiat, ya Allah, melihat orang mengerjakan dan kada baik, maka kita merasa ini itu baik aku pada ini karenanya mengerjakan maksiat. Tapi ujar guru, jangan memandang itunya, pandang inya bertaubatnya gitu. Bertaubatnya, nah itu sebabnya. Sebabnya maksiat tadi, lalu inya bertaubat. Taubatnya itu disini nanti diiringi. Lalunya inya bertaubat, kalah kita. At-taibu li dzambihi ka'alla dzambala. Orang bertaubat dari dosanya seperti dia itu tidak ada berdosa. Nah, jangan memandang terkalanya maksiatnya, pandang taubatnya. Nah, pandangan orang hati, orang ahli tasawuf itu kayak itu. Jadi kita kadang merasa bahwa kita ini lebih baik daripada orang, walaupun orang itu mengerjakan maksiat. Ini pandangan hati. Pandangan hati jangan diucapkan di mulut, cukup di hati aja. Faqad yuslimu dzalikal kafiru wa yakunu khairan minhu, dan seandainya dan sungguh dan terkadang orang itu berislam yang demikian itu oleh orang kafir, maka jadilah dia itu lebih baik daripada kita. Orang yang kafir di Islaminya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, putihnya nah kayak anak yang baru lahir. Kita sudah banyak dosa. Nah jadi bagusnya pandangnya kalau dia beriman. Nah itu perkataan ulamanya. Apalagi nya masih aja lagi muslimnya lagi, beriman aja lagi. Itu pandangan hati kita. Nah, jadi nyaman melihat orang ulama tuh, melihat habib tuh nasi senyum aja sih. Melihat orang kadada nong sini itu marangot kadada. Senyum aja, tenang aja sih. Karena pandangan sini itu nah kayak itu orang tuh bagus. Jadi kadada bisa nah itu kita macam-macam dugaan kita, sangkaan kita. Kam min muslimin nazara ila Umar radhiyallahu anhu qabla islamihi fastaqarahu wajdarahu li kufrihi. Berapa banyak orang muslim memandang kepada Umar radhiyallahu anhu sebelum Islamnya. Banyak orang waktu Sayyidina Umar itu dilihat orang dasar hina orang, dihinakan orang, diremehkan orang. Sayyidina Umar kenapa? Karena Sayyidina Umar itu menyembah patung. Asalnya patung itu dulu dari roti, dari gandum itu batu dibentuk patung, lalu diadap disambah. Imbah disambah tadi pas kadada makanan lapar sini dipatah sini tangan, nah dipatah sini dimakan sini. Jadi segala hidin berislam keingatan ketawa orang sini. Kenapa? Memakan Tuhan. Memakan Tuhan. Dan itu lamunya dipatah tangannya. Lapar pulang dipatah gulunya makan. Nah jadi memakan Tuhan. Jadi bunga benar dari sini. Tuhan dimakan. Ibadah disambah. Jadi dihinakan orang sini. Wa qad razaqallahu al-Islam, maka sungguh memberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan Islamnya Umar. Siapa yang memberi Islam itu siapa? Allah Taala. Yang menghendaki lebih baik daripada kita siapa? Allah Taala. Wa faqa jami'al muslimina illa Abu Bakrin wahdahu. Jadi keislaman Umar itu mengalahkan seluruh kaum muslimin. Yang menyambat Sayyidina Umar tadi kalah lawan imannya Sayyidina Umar. Seluruh kaum muslimin sadunia ini kalah lawan imannya Sayyidina Umar.
illa Abu Bakrin wahdahu, kecuali Abu Bakar yang kadang dikalahkan. Jadi ujar Nabi, seandainya seluruh iman kita, iman kaum muslimin, saduniaan iman kita ini beriman, kumpulkan, ditimbang lawan imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, niscaya menang iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita non iman nih seduniaan ditimbang imannya, kumpulkan iman kita nih ditimbang lawan imannya Sayyidina Abu Bakar, kalah kita. Itu makanya kita selalu berdoa, ya Allah kuatkan iman. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinika, atas agama Engkau, wa ala ta'atika, dan taat kepada Engkau. Kuatkan ya Allah iman. Allahumma sabbit imanana, Allahumma sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Minta kita karena iman kita ini kalah jauh lawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kadang-kadang dia apain Abu Bakar Siddiq ujar tatkala Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad naik mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu naik ke 7 lapis langit, naik ke Aras, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu Tuhan, berbulik satu mat aja. Abu Bakar kamu percayalah, ujar Abu Bakar Siddiq, jauh daripada itu lagi kamu percaya. Kalau baik imannya sudah ada orang bulan-bulan lagi, ada bukti apa-apa, jangankan ke situ aja Abu Bakar Siddiq, jauh dari situ aku beriman, percaya. Nah orang-orang ragu, nah ada teknologi, nah ada tahu, nah melihat aras tuh kayak apa, ilmunya tuh kayak apa, nggak ada tahu, astronot. Nah kita kan ada bayangan, melihat di TV, melihat di film di atas langit itu awal sudah ada bintang beribu-ribu bintang. Kalau orang bahari mana? Rasulullah menghabarkan kayak itu, Abu Bakar Siddiq aja nama, gak ada buang daya, yakin, cocok aja ujar Nabi kayak itu. Fal awatibu mutawiyatun 'anil ibad, konsekuensinya nih, bahwasanya berlipat-lipat daripada hamba. Wala yanzurul 'aqilu illa lil 'aqibati, jangan memandang orang nambah akal itu kecuali kepada akibatnya. Akibatnya itu, akhirnya itu yang dipandang. Jadi pandangan kita tuh kayaknya partisannya kayaknya jadinya jangan memandang tatkala itu. Jadi nang guru-guru kita tuh malah jadi orang kita tuh orang kita melihat orang kayak tadi mengerjakan makanan bagus tadi, pandang taubatnya, ada itu hati orang. Jadi kita tuh langsung sekilas aja orang bisa berbaik, ada dalam kita. Berarti namanya malu kepada baik kita baik. Padahal di sini yakin namanya bertobat, ayo ikam kalah ikam. Wa jami'u fadaili fid dunya turaddu lil 'aqibati, dan seluruh kelebihan di dunia ini, itu yang dikehendaki itu adalah akibatnya. Banyak kalau semalam dan kita ceritakan semalam iblis berapa ribu tahun ia beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah, orang yang kuat imannya, orang yang meminta kabul doa, ternyata ia jadi kafir seperti Balaam. Nah, ibadahnya luar biasa dan pokoknya lamanya berdoa kabul, ternyata jadi orang yang kafir. Akhirnya pokoknya ini ada apa aja kafir akhirnya. Ada lagi orang yang wali Allah Ta'ala, wali Allah Ta'ala bisa terbang, muridnya tuh kawat terbang.
ternyata akhirnya bersujud lawan iblis. Akhirnya artinya ini kuat ya, kalau terbang awas sudah, kayak apa saja awas sudah. Akhirnya ini sujud lawan iblis. Nah, wa idzan min haqqil 'abdi, maka yang demikian itu daripada kewajiban seorang hamba kayak kita ini, alla yatakabbara ala ahadin, bahwa jangan sombong atas seseorang. Nah, asalnya ia miskin, akhirnya ia sugih kita. Nah, asalnya kita melihatnya itu kada bagus hina, ternyata ia sudah sugih. Nah, kayak nang perang nang pengamen ya, nang istat apa, nang tatkala 17 Agustus apa namanya? Kayak nang penyanyi halus tuh. Asalnya dia pengamennya kalau istananya dari Firaun ini anakan tuh. Lagu Jawa tuh. Sama 3 gitu juga. Akibatnya tuh kan akhirnya tuh yang bali alla yanzura ila ahadin illa tara annahu khairun minka. Jadi jersidin ujar ulama kita, sewajarnya bahwa tidak memandang kepada seorang itu illa engkau lihat, kecuali engkau lihat bahwa ia itu lebih baik daripada engkau. Itu pandangan hati. Memandang kepada seseorang itu lebih baik daripada engkau. Kayak apa aja, hati-hati aja. Sampai tadi orang kafir, sampai orang maksiat, sampai ini orang maksiat itu tadi tetap baik dia. Kenapa jadi baik dia? Dia bertobat kita. Mandangnya teman. Tapi ini hati-hati. Di zahirnya tetap kita tagur, kada boleh kita melihat tangan, kada boleh kita apa namanya, kada membimbinginya, kada bolehnya kita melihat tangan aja. Itu zahirnya. Di hati tetap bagusnya. Karena ini bertobat kita. Wa annal fadla lahu ala nafsika, karena bahwasanya kelebihan itu atas diri engkau, membahayakan atas diri engkau. Fa in ra'aita saghiran, sekalipun engkau melihat orang itu kecil, saghir, halus, melihat orang saghir halus, itu aja. Ada kepala ini yang melihat orang, menyepelekan orang. Nah, jangan di sini. Qulta, engkau kata Mujasidin, namanya melihat orang yang halus tadi. Maka engkau kata, hada lam ya'sillaha wa ana asiyah. Ini anak, ini orang yang halus, ia itu tidak maksiat kepada Allah. Aku ini maksiat kepada Allah. Nah, ini ada banyak dosa. Aku banyak dosa. Nah, itu memandangnya nih, melihat kekanakan. Maka melihat kekanakan itu ini bagus. Tahu ada. Ini anu ada banyak dosa. Aku Tuhan banyak dosa. Nah, itu memandangnya. Fala syakka annahu khairun minni, maka jangan ragu-ragu lagi di sini bahwasanya dia itu lebih baik daripada aku. Khairun minni. Wa in ra'aita kabiran, jika engkau melihat orang yang tua. Ini tadi mereka katakan, ini anu kada banyak dosa, aku banyak dosa. Kalau melihat yang tua kayak apa? Qulta, engkau kata, hadza qad abadallaha qalbi qabli. Si Din ini sudah beribadah banyak sebelum aku. Si Din sudah beribadah, apalagi bahari-bahari itu orang rami beribadah. Lamanya Islami Arabnya aja, mulai dari Isya sampai jam 1 malam. Coba kan kita yang ini, lamanya Isra dan Mi'raj sampai jam 1 malam, kita tinggal berdua aja bisa. Beribadah orang. Bahari istirahat dulu, jangan minum susu dulu, minum kopi dulu, minum susu dulu, istirahat, sambung pulang penceramahnya sampai jam 1, jam 2, jam 3 malam. Ibadah orang ada apa orang yang bulik-buliknya,
Nah ibadah orang nah bagus orang bahari pada aku. Bagus orang. Fala syaqqa, jangan ragu-ragu lagi di sini. Annahu khairun minni, orang Tuhan itu tadi lebih baik daripada aku. Aku hanya aja itu. Kamunya orang dulu sudah banyak ibadahnya. Kamunya orang ke masjid ada belampu, imbah ada belampu, pulang ada listrik kayak kita ini Pak. Lincah orang jalannya, banyak pengorbanan orang. Kamunya ke masjid atau ke langgar, lincah batis, belampu bersinar dulu. Batu hati-hati pulang kalau mina kaki lantang. Maka dasar kuat dari kaki lantang terus jadi talapak ikat dasis boleh kerja pulang bapak jual tapi keganti ya apa pulang tak lampak pulang ya lo berganti pulang. Talak pulang. Ada kita namanya ya ini ada jadi ya. Kalau orang bahari kayak itu. Qala ba'dhum, berkatakan sebagian mereka, bagian ulama, ra'aitu bit tawafi insanan baina yadish sakariyatan. Dan aku melihat ujar ulama nih, bahwa di waktu tawaf itu di Makkah, ada seorang di antara di hadapannya itu ada upahan mengiki orang waktu tawaf itu. Hati mengiki itu menggerakan orang nah. Jadi sidin ada budigetnya tawaf. Jadi sidin nyaman tawafmu ada upahannya, ada pengemamandonya di muka sehingga sidin nyaman berjalan. Yamna'una an-nasa li ajlihi 'ani tawafi, yang mengaminggirakan orang, maka sidin tawaf surangan nyaman. Summa ra'aituhu, jadi ujar ulama, setelah itu berapa lama aku melihat ba'da zalika bi muddatin ala jisri Baghdadi. Kemudian aku melihat di negeri Jisr, di kampus itu, yas'alun nasa syai'an, menanya dia akan manusia itu tadi sesuatu. Fata'ajjabtu minhu, anu Jisr siapa gerak orang itu karena kenanya. Fata'ajjabtu, maka aku bingung. Faqala li, maka ada orang yang mengatakan kepadaku, maka si orang yang tawaf digiringi tadi, ana takabbartu fi mawdi'in, aku sombong pada satu tempat, yatawadda'un nasu hunaka wabatalani, jadi aku sedang sombong di suatu tempat, orang menghormati aku di tempat itu, orang rendah pada saat itu. Fatalani Allah Ta'ala, maka sekarang aku dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bitazalluli, dengan kehinaan. Nah, Allah sini dengan kehinaan. Fi mawdi'in, pada tempat ini, yatarafa'u bihin nasu, maka manusia semuanya harap manusia, tinggi manusia. Nah, aku yang paling rendah di sini. Ujian hadis Nabi, man tawaddu'a rafa'ullah, barang siapa yang tawaddu maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man rafa'a tawaddu'allah, barang siapa tinggi sombong maka Allah nama ngabawakannya. Allah yang merendahkannya. Siapa yang rendah tawadhu, Allah yang meninggikan. Lamunnya siapa yang tinggi, Allah yang merendahkan. Nah kayak kita ini juga yang di dunia ini juga ada orang yang sombong, ada orang yang berjabatan, berjalan imbah tuntung jabatan, imbah tuntung pensiun. Ada jadi apa ya? Misalnya jadi wali kota,
tontong jadi wali kota. Ada lagi orang yang berbaris mau dami sidin, dan lagi hidin datang deh bisa. Nah jadi dikata qalu nazman, dikatakan para ulama al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ini nazam artinya syair. Syair ini orang yang mula syair ini kan sembarangan. Jadi yang pertama ini harus tahu dulu tata cara mantiknya, kemudian balaghahnya, kemudian arutnya. Arutnya kita timbangannya, harus timbangannya menimbang. Nah kayak orang manihin juga, lamunya lamunya misalnya misalnya. Kada sembarang orang kalau maulah kayak itu. Al ilmu harbun lil fatil muta'alli kasayri harbun lil makanil ali. Ilmu itu lari dari pemuda yang tinggi. Arti tinggi itu sombong. Kasayri seperti air mengalir, lari dari tempat yang tinggi. Ini kayak air itu kan turun ke bawah ke bawahnya. Di mana-mana aja air itu turun. Kecuali air mancur. Air mancur itu kan airnya kan turun juga, habis juga. Tapi banyu ini tawadhu'nya, tapi orang selalu mencari banyu. Selalu orang memerlukan banyu. Selalu orang menghajatkan banyu. Kenapa? Karenanya tawadhu. Di mana-mana aja pasti banyu dulu. Kita mencari perumahan, banyunya kayak apa aja, banyu dulu. Karena apa? Banyunya tawadhu, mencari jalan ke bawah terusnya. Ke bawah terus. Tapi manusia kada awak hidup tanpa banyu. Nah, itu sifat banyu itu. Nah, orang yang belajar ilmu tidak akan bisa dapat ilmu kalau ia berada di tempat yang tinggi, artinya sombong. Belajar ilmu itu sudah pelajari, sudah tahu sudah. Kenapa? Jadi disampaikan pulang. Nah, jadi ujian sidin di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu kita tuh dapat ilmu nang kaya kita hanya mendengar, walaupun mendengarnya itu sudah 1000 kali. Lamunya masih saja sudah mendengar 1000 kali, rasa kita meremehkan ilmu itu tadi, maka sidin tidak bermanfaat ilmunya. Nah, itu sidin madai dengan kisah Ta'lim Muta'allim itu. Kita belajar itu sudah belajar wudu 1000 kali sudah, lalu dilajari orang pulang, lalu rasa lalu belajar ilmu wudu itu aja. Nah, mengecepelakan ilmu itu tadi sidin, maka inya itu kada bermanfaat ilmunya itu tadi. Apalagi misalnya sekali 2 kali kan menghitung pulang disampaikan sidinnya. Ini 1000 kali. Hanya tamunya merasa inya hanya mendengar pada 1000 kali sudah, tapi merasa meresponnya tuh hanya aja rasanya kayak itu responnya. Lamunya kada kayak itu di sini, itu kada apa namanya? Kada manfaat lagi ilmunya, kada dapat ilmunya. Masya Allah. Nah itu sedih mana saya hati dalam Ta'lim Muta'allim. Lalunya kita, lah itu terus dia maunya. Itu pulangnya disampaikan, itu pulangnya. Nah lamunya kayak itu pulang, lulak dengan ilmu, terjadi kada manfaat ilmunya. Nah, Al-Mujahidin rahimahullah ta'ala qala la yata'allamu al-ilma mustahiyyin wala mustakbirin, dan tidak belajar ilmu mustahiyin, orang yang malu dan orang yang sombong. Li'anna al-mustahiyya, bahwasanya orang yang malu itu yamnaul haya'u, menghilangkan supannya itu, anit tafaqquhi, daripada menuntut ilmu, bid-dini, di dalam agama. Kada ada supan, kada ada istilah supan. Menuntut ilmu aku supannya durhaka, yang mana kada ada. Kalau
Kalau belajar jangan menghilangkan malu itu, yaitu dengan belajar. Kada ada istilah sopan-sopan belajar wasu'ali amman la ya'lamu, dan bertanya tentang ilmu sesuatu yang kada tahu. Jangan sopan-sopan bertakwa. Wal mutakabbir, orang yang sombong, wal mutakabbira, orang yang sombong, yamna'u, menghilangkannya sombongnya itu anistibadati, mengambil faedah, mengambil kebaikan, wa ta'allumi, dan belajar. Nama menghilangkan sombong nih, belajar kita, belajar ilmu kita. Mimman wadunahu, bagi orang yang di bawah pirotubati, pangkatnya, kedudukannya. Kita belajar lawan orang yang di bawah kedudukannya. Wala yakunul mar'u aliman, dan tidak ada seseorang itu alim. Kada ada merasa alim. Jadi belajar kita tuh non di bawah kita, kan bapak belajar. Nah kayak yang belajar lawan orang murid, kalau misalnya pian HP, pian kurang tahu lah HP yang tunjuk makan umumnya cepat mana ini kada usah supan-supan kalau belajar. Namanya seorang dengan HP kau kita kayak apa ini aja ya kan belajar. Itu contohnya. Kada supan kita belajar orang kanakan, karena kanakan harap picikakan pang ini HP punya ya kayak apa. Belajar kita orang supan, kanakannya harap masalah HP. Jangan supan ya. Kayak itu juga ilmu. Walaunya kita supan, ya babal kada tahu. Wala yakunul mar'u aliman hatta ya'khudhal ilma mimman huwa fawqahu. Nah, lamunya tidak mau sidin belajar mengambil ilmu kecuali orang yang di atas. Itu sombongnya. Wa man huwa mislahu. Nah, menuntut ilmu itu bisa kita menuntut ilmu kepada orang yang di atas pada kita, orang yang sejajar dengan kita. Wa mimman huwa dunahu, dan orang yang di bawah pada kita. Jadi tidak ada dikatakan orang yang alim itu kecuali orang itu belajar. Lawan siapa aja belajarnya, kada sopan-sopan. Namanya masih aja berpilih. Nah di sini itu ada tuh lah rasa di dalam hati. Mudah-mudahan kita berdoa diberi Allah Subhanahu wa taala hidayah, diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk, diberi Allah Subhanahu wa taala